Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Pagi ini, Ibu Pendeta Tasina akan menyanyi bersama kita. Dengan sayapmu, ku akan terbang tinggi. Firman-Mu berkata, kau besertaku. Firman-Mu berkata, kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata, kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Oh, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesus.
Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Demikian Tuhan, kami mau terbang bersama dengan Engkau. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, pagi hari ini firman Tuhan, kita lanjut dalam Markus pasal 4, ayat 1 sampai dengan yang ke-20. Judul perikop, perumpamaan tentang seorang penabur. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali, Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat, di tepi danau itu. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu, ia berkata kepada mereka, "Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur sebagian benih, itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat." Dan katanya, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid-murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, "Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang luar, segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat, mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun." Lalu ia berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Penabur itu menabur firman. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditabur di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tanah sebentar saja, dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu, sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah, dan yang ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Bapak Ibu jemaat Tuhan, John Maxwell, tokoh kepemimpinan, berpendapat
jarak terjauh di bumi bukanlah jarak antara ujung bumi satu dengan ujung bumi yang lain. Jarak terjauh di dunia ini adalah jarak antara pengetahuan dan perbuatan. Ada kebenaran Alkitabiah yang penting dalam teks yang mendasari renungan kita pagi hari ini. Tuhan Yesus mengajar tentang mendengar dan melakukan firman. Dengan memakai perumpamaan tentang penabur, ada 4 jenis wadah atau tempat atau tanah yang ditabur, di mana benih itu jatuh, yaitu pinggir jalan. Yang kedua, tanah yang berbatu-batu. Yang ketiga, tanah yang bersemak duri. Dan yang keempat, yang terakhir, tanah yang baik. Semua tanah itu mendapat taburan benih. Pembedanya terletak pada kualitas tanah penerima benih itu. Demikian juga mereka yang sering mendengar firman, jika diibaratkan sebagai tanah itu, ada tipe pendengar yang seperti pinggir jalan, ada tipe pendengar yang seperti tanah berbatu-batu, ada tipe pendengar yang seperti tanah bersemak duri, dan ada tipe pendengar yang seperti tanah yang baik, yang subur. Keempatnya adalah pendengar firman, tetapi hanya yang mendengar, kemudian masuk sebagai kategori kualitas yang baik, yang menikmati pertumbuhan. Yaitu mereka yang bukan hanya mendengar, menerima informasi, mendapat pengetahuan, dan menyimpan dalam hati, tetapi menerapkan, melakukannya. Firman Tuhan yang mereka terima diteruskan dengan melakukannya untuk mengembangkan diri sedemikian rupa, mengikuti dorongan hati untuk bertindak sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Ya, merekalah yang dianggap berhasil dan hidupnya berbuah. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ada banyak orang mengikuti ibadah kebaktian, mendengar pengkhotbah yang luar biasa, inspirasional, yang diurapi Tuhan, dan bahkan setiap kali membaca firman, seringkali mendapat inspirasi pembaharuan baru oleh Roh Kudus, yang membuat dia terkagum-kagum kedalaman firman itu, pengajaran yang baru. Akan tetapi mereka merasa frustasi karena kehidupan spiritualnya seperti berlari di tempat. Ini menggambarkan situasi yang tadi ayatnya mengatakan, sekalipun melihat mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, ya, di ayat 12. Masalahnya bukan seberapa sering atau seberapa banyak seorang mendengar atau membaca firman. Kita bahkan sudah tahu banyak, tetapi mungkin masalahnya adalah kita terlalu sedikit atau bahkan tidak ada untuk melakukannya sama sekali. Mereka enggan melakukan kebenaran firman itu karena banyak informasi lain yang mengalihkan apa yang mereka tahu. Harus ada perubahan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bila kita ingin hidup kita sesuai dengan kehendak Allah, firman itu bertumbuh dalam diri kita dan berbuah-buah bagi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan diluaskan. Demikian berkat firman hari ini. Jangan cuma jadi pendengar, tapi pelaku firman Tuhan, supaya hidupmu berbuah. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari yang baru. Firman-Mu meneguhkan untuk kami menjadi pelaku-pelaku akan firman-Mu, supaya hidup kami berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan dan bagi pekerjaan Tuhan lebih diluaskan. Bapa, hari ini kami berdoa mendukung persiapan ibadah online yang akan dilakukan hari Minggu semasa masih dalam masa PPKM darurat. Tuhan, Kau menolong semua yang ambil bagian dalam pelayanan ibadah online ini,
dari hamba-Mu, Pendeta Didi yang menyampaikan firman Tuhan, beri kesehatan, beri kekuatan yang daripada Tuhan, juga persiapannya Tuhan berkati dan urapi. Juga tim pujian, worship leader singer, tim musik, dan tim multimedia, karena akan disiarkan secara streaming melalui Facebook. Tuhan Engkau menolong segala alat-alat ini dan persiapan latihan musik semuanya dalam pengurapan yang daripadamu Tuhan, sehingga ibadah dapat berjalan dengan baik dan dilancarkan semuanya. Demikian juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu, beri mereka kesehatan semua. Bila mengikuti acara ini secara online di rumah juga, Roh Kudus hadir menuntun mereka untuk beribadah dan memuliakan Tuhan dalam kondisi apapun. Tuhan memberkati. Kesempatan yang baik ini juga tak lupa kami bawa dalam doa, terus upaya-upaya pemerintah menanggulangi pemutusan mata rantai penularan COVID-19, supaya PPKM saat ini berjalan dengan baik dan tidak perlu diperpanjang karena efektif. Beri semua pihak dapat bekerja sama dengan baik, sehingga semua berjalan baik sesuai dengan hasil yang diharapkan. Tenaga medis, tim Satgas dapat bekerja dengan baik, mereka menolong mereka yang terpapar, isolasi mandiri, Tuhan sembuhkan, Tuhan beri kekuatan, imunnya naik, sehat semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Teman-teman semua, anggota keluarga jemaat Tuhan, anak cucu menantu yang sedang dalam isolasi mandiri atau sedang dalam perawatan, Tuhan jamah dan pulihkan. Kami bersyukur beberapa dari kami yang beberapa waktu terpapar dan sudah sehat kembali oleh pertolongan daripada Tuhan Yesus dan doa-doa daripada hamba-hamba-Mu dan umat-Mu, hingga dibangkitkan kembali jemaat-jemaat Tuhan yang sakit dipulihkan, disehatkan. Engkau tolong Tuhan semuanya. Demikian doa-doa kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian doa pagi kita, saudara. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.